Telu. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya baik Baik. Hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu. baik Bu. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan mengapa saya melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, supaya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yakni pertama yaitu tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan, saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengembangkan aspek motor halus melalui media yang dipilih. Siswa juga dapat mengenal bentuk-bentuk geometri, dan juga siswa dapat berkreasi dalam menuangkan idenya melalui ragam main yang diminati atau yang dipilih sendiri. Jadi dengan motorik halus melalui pembelajaran yang Ibu pilih ya Bu ya, siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri, siswa dapat berkreasi dan menuangkan idenya melalui ragam main yang diminati atau yang dipilih. Yang dipilih itu merupakan tujuan pembelajaran yang Ibu capai ya Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Baik Ibu, untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih ke student center daripada teacher center. Untuk yang kedua, saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan, aspek pengetahuan yaitu saya mengharapkan siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat membuat gambar rumah dari lospak atau lidi. Oh, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yang pertama tadi itu sistem pembelajaran yang lebih ke student center ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa, di mana Ibu mengharapkan bahwa para siswa mampu untuk mengenal bagian-bagian geometri dan membuat gambar rumah dari lidi, dari baik. Jadi area pengembangan yang Ibu capai yang pertama itu tadi sistem pembelajaran yang lebih ke student center ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa, di mana Ibu mengharapkan bahwa para siswa mampu mengenal bagian-bagian geometri dan membuat gambar rumah dari lospak yang tadi Bu ya. Yaitu dari lidi, dari daun pisang, dan dari kertas origami. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari strategi ataupun model pembelajaran yang ingin Ibu capai. Baik Ibu, untuk strategi, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pada sosial dan emosional anak. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Sedangkan untuk kode pembelajaran, saya menggunakan model kelompok Ibu. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yaitu metode kelompok dan penugasan ya Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti Bu? Telu. Oke. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan
yaitu media gambar, LKPD, rumah masyarakat, lidi, kertas origami, lem dan cat warna, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, Bu, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang saya dapatkan, Ibu, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan-persiapan yang memang harus saya lakukan sebelum melakukan pembelajaran, seperti menyiapkan media ajar, metode, serta strategi pembelajaran agar saya lebih mudah untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasama Ibu yang sudah bersedia melakukan percakapan kita hari ini, ya, Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas, ya, Bu. Baik, Ibu, sama-sama. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita, sekarang kita berdoa dulu. Oke, yang memimpin doa. Oke, si Jelin. Ayo berdiri, nak. Oke. Oke, mari teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ayo kita briefing dulu yuk. Kamu cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, semua cinta. Oke, pada pagi hari ini kita belajar tentang rumah. Tentang apa? Tentang apa? Rumah, iya. Di sini ada nggak yang tahu apa itu rumah? Tahu. Apalah itu rumah itu? Tempat kita untuk apa? Iya, tempat kita untuk berlindung. Nah, ada nggak yang tahu juga apa aja bagian-bagian dari rumah itu? Bagian-bagian rumah. Gambar rumahnya ini, kita lihat dulu ya. Nah, ada nggak yang tahu gambar rumahnya ini warna apa? Warna apa? Ya, warna orange. Nah, bagian-bagian rumah ini ada nggak yang tahu? Nah, yang ini yang menunjukkan ini apa? Nah, kalau yang ini apa? Jendela. Jendela. Kalau yang ini apa? Pintu. Nah, ini apa ini? Bagian apa ini? Dinding. Inilah dindingnya. Nah, di luar, di terasnya ada ini apa? Bunga. Ada bunganya, ada potnya. Nah, di depannya juga, di sampingnya ada bagian-bagian dari pohon, rumput-rumput ada di depannya. Inilah yang disebut gambar rumah dan bagian-bagian rumah. Nah,
tahu rumah itu untuk apa? Untuk berlindung. Iya, tempat kita untuk berlindung supaya tidak kena matahari, hujan, Angin. dan angin. Sudah? Sudah kan? Nah, kalau nggak ada rumah kita, berarti kita akan kena sinar matahari, kena hujan, dan juga kena angin. Nah, rumah. Nah, ada nggak yang tahu cat warna rumah ini warna apa? Hijau. Iya, warna hijau. Oke, baik. Ada nggak yang tahu bagian-bagian rumah itu apa saja? Aku jendela. Iya. Pintu. Bagian rumah itu adalah ada atap, ada dinding, ada jendela, ada pintu, ada lantai. Terus di bagian-bagian rumahnya itu ada bagian dapur. Nah, dapur ini digunakan untuk apa? Tempat masak. Iya, tempat memasak. Ada juga bagian kamar mandi. Kamar mandi ini digunakan untuk apa? Untuk mandi. Mandi. Terus ada juga kamar. Kamarnya digunakan untuk apa? Bobo. Iya, untuk bobo. Atapnya ada, dindingnya ada, pintunya ada, nah, jendelanya ada. Nah, apa sih kegunaan rumah itu? Biar nggak bisa kena hujan, angin, matahari. Iya, rumah itu gunanya adalah untuk tempat kita berlindung supaya tidak kena sinar matahari, supaya tidak kena hujan, supaya tidak kena angin. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari rumah dan kegunaan rumah. Nah, di sini siapa yang ada rumahnya? Punya rumah? Dia punya Ada rumah nggak rumahnya? Ada. Si Rama ada nggak rumahnya, Abang? Ada. Ada. Nah, kalau sampai di rumah itu ngapain nanti setelah pulang sekolah? Tidur. Terus tidur. Tidak makan siang lagi. Makan. Iya, makan. Oke, baik. Nah, ini rumahnya sudah kita lihat. Tadi kita lihat rumahnya. Warna rumahnya gambar apa? Hijau. Warna rumahnya warna? Hijau. Iya, warna hijau. Itu adalah rumah L. Yuk kita lihat bagian-bagian yang ada di rumah. Mengenal bagian rumah. Atap. Atap terletak di bagian atas rumah. Atap melindungi rumah dari panas sinar matahari dan juga hujan. Dinding. Kita dapat mengecat dinding loh dengan warna kesukaan kita. Lantai. Lantai yang biasa kita injak. Nah, karena itu jangan lupa disapu ya. Pintu. Pintu. Kita keluar dan masuk rumah melalui pintu. Jendela. Ini jendela. Yuk kita sebutkan semuanya. Atap, dinding, lantai, pintu, jendela. Kita ulangi ya. Atap, dinding, lantai, pintu, jendela. Atap, dinding, lantai, pintu, jendela. Sampai bertemu di video. Cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Semua cinta. Sekali lagi ya. Tepuk 3 kegiatan kita. Nah, yang pertama membentuk rumah dari lost part. Udah? Ya, yaitu termasuk dengan menggunakan daun pisang, kertas origami, dan menggunakan
Nanti kita menggambar rumah menggunakan pensil dan menggunakan buku gambar. Terus kalau sudah siap digambar berarti diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Oke, yang satu lagi tulis kata rumah dengan menggunakan pensil atau menggunakan cat warna. Oke, nah sekarang di sini bertanya dulu, siapa yang mau menulis kata rumah? Ayo, siapa yang mau? Oke, sekarang yang mau menulis kata rumah berarti mempersilahkan duduk di sebelah sana. Udah? Oke, duduknya yang rapi, yang bagus, jangan berantem, jangan rebutan. Udah? Nah, sekarang bertanya lagi, yang mau membentuk rumah dari lospak. Ayo, siapa yang mau? Oke, silakan duduk di sini dan jangan berebutan. Oke, duduknya yang rapi, yang satu lagi kegiatan kita menggambar rumah. Ayo silakan duduk. Nah, dikerjakan dengan baik, bagus. Kalau dari ini dia seperti ini, cantik enggak? Jadi Rumah, aku mau warna-warni. Nih, yang di sini. rapi. Ditempelkanlah dulu di sini. Ayo coba bantu memnya tempel. Tempel ini. Ada kapu buat. Oke. Nah, baru ini dindingnya dulu. Nah, ini tadi harus tempel di sini. Ini apa ini? Oke, baru Jendela. oke jendela. Yang kepalanya yang depannya. Katanya. Lagi tiga dulu digambar. Tak sebutin hapus. Ini lagi aku. Lagi yang empat. Neng, kok orange? Iya, orange. Ini coklat, tidak bagus. Terina. Enak juga. Enak. Satu dua tiga empat. Bisa bang? Bisa? Berarti
matanya begini. Menggunakan pensil dan pensil warna. Yang ketiga membentuk rumah dari los, yaitu dari daun pisang, kertas origami, dan dari lidi. Ayo, siapa yang mau menceritakan tadi apa kegiatan kita yang sudah digambarkan tadi? Ayo. Coba dulu sekarang segel dulu, ambil dulu gambarnya bang. Coba ceritakan dulu. Menggambar apa tadi bang? Ambil dulu gambar. Ayo, coba. Mana tadi gambarnya bang? Bawa dulu ke sini. Oke. Tadi saya menggambar apa? Rumah. Bilang dulu. Ini ada atapnya, ada jendelanya, ada Teman, tadi aku tadi tulis kata rumah. Nah, ini huruf. Dibaca. Oke, tepuk tangan. Teman, Tadi tadi saya membentuk rumah membentuk rumah dari lidi. Nah, di sini ya, jendela, ya, pintu, dan dinding. Yeay, tepuk tangan. Tadi Pak. saya menggambar rumah sementara. Bilang aja. Saya menggambar rumah Nah, berapa? matahari, Matahari. rumput. Ini gambar gunung. Siap anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng. Ya, sama semangat. Sekali lagi, kamu semangat. Kakak Nusra. Oke, sekarang mau menerangkan lagi sedikit aja tadi tentang kegiatan kita. Nah, kegiatan kita tadi yang pertama menulis kata rumah, yang kedua menggambar rumah, yang ketiga membentuk rumah dari loskar. Oke, sekarang bertanya dulu. Dari apa-apa aja itu bagian-bagian rumah? Pintu, atap, jendela, lantai, dinding. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Berarti semua anak-anak yang pintar ya kan masih ingat ya. Nah, terus bertanya lagi. Nah, kita gambar tadi rumah. Kita membentuk gambarnya dari bentuk-bentuk geometri, ya kan? Dari bentuk-bentuk geometri, yaitu bentuk segitiga, segi empat, baru segi panjang. Yang bentuk segitiga ini tadi kita buat jadi atap. Yang bentuk segi empat tadi kita buat jadi dinding dan juga jendela. Yang persegi panjang kita buat tadi pintu. Sudah? Nah, kalau kata rumah itu huruf awalnya huruf apa? Huruf awalnya huruf apa? RU, kita baca. Oke, tepuk tangan dulu buat anak-anak. Mereka sudah pintar-pintar semua ya. Oke, sekarang yang mau memimpin doa pulang. Kakak Felisa dulu ya. Tapi sebelum pulang, sebelum kita doa pulang, kita tetap semangat lagi dulu. Ayo. Tetap semangat. Oke, Kakak Felisa, mari
Amin. Oke, terima kasih Kakak Melisa. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Bagi Bu, kabar saya baik. Masih semangat kan Bu? Semangat Bu. Baik Bu. Tujuan coaching kita hari ini Bu untuk menggali proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ya Bu. Baik. Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu buat kemarin sudah tercapai Bu? Tujuan pembelajaran yang saya buat kemarin Bu sepertinya sudah Bu. Sudah Bu ya. Kemarin itu ada 3 tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Yang pertama itu pengembangan aspek motorik halus melalui media yang dipilih. Siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri. Dan yang ketiga, siswa dapat berkreasi dengan menuangkan idenya melalui bermain. Apakah tujuan ini sudah tercapai semuanya Bu? Tujuan ini Bu sebenarnya sudah tercapai, tapi masih ada anak-anak yang harus kita bantu Bu. Oke, anak-anak yang masih dibantu ya Bu? Iya Bu. Kira-kira dalam hal membantu ini apa Bu yang dibutuhkan anak-anak? Yang dibutuhkan anak-anak itu Bu, yang dibantu oleh gurunya Bu, seperti bentuk-bentuk geometri yang sudah kita jelaskan Bu. Untuk membentuk sebuah rumah dari bentuk-bentuk geometri tersebut Ibu, ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi 4, ada juga bentuk persegi panjang. Di mana anak-anak pada saat membentuk rumah tersebut Ibu, untuk membentuk rumahnya yang bentuk segitiga Bu untuk atap, yang bentuk segi 4 untuk dinding dan jendela, yang bentuknya persegi panjang untuk pintu. Nah, di mana anak-anak membuat bentuk persegi panjang dibuatnya menjadi bentuk jadi jendela seperti itu Bu. Maka anak-anak kita benarkan dan kita bantu juga di mana letak persegi panjang ini Bu untuk membentuk sebuah rumah seperti itu Bu. Baik, berarti Ibu mengarahkan anak ya Bu ya? Iya Bu. Supaya bentuk-bentuk yang sudah ditetapkan, misalnya dengan bentuk segitiga itu adalah atap. Nah, berarti Ibu mengarahkan ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu tetapkan apakah sudah tercapai Bu? Untuk area pengembangannya Bu sepertinya sudah Bu. Sudah Bu ya? Melakukan pembelajaran melalui pendekatan sosial emosional, pembelajaran yang berpihak pada murid, sudah ya Bu ya? Sudah Bu. Baik, terima kasih Bu. Kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan Bu? Strategi yang saya persiapkan Ibu, strateginya seperti strategi memperkenalkan pembelajaran kepada anak, untuk dimana memfasilitasi anak tersebut dari gambar rumah seperti itu. Baik, Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berarti ya Bu ya? Iya. Dengan memberikan proses berdiferensiasi konten, produk, dan proses. Begitu ya Bu ya? Baik Bu, dari hasil proses observasi yang saya amati di kelas, Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Kira-kira aktivitas pengembangan diri di pembelajaran berikutnya apa yang Ibu lakukan Bu? Aktivitas pengembangan diri yang saya lakukan Ibu untuk di pembelajaran berikutnya adalah konten pembelajaran. Baik, kira-kira apa tujuan yang hendak Ibu capai Bu? Menggunakan berbagai konten pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Baik, ya. Untuk ukuran keberhasilannya Bu? Guru dapat memfasilitasi gaya belajar murid, minat murid, contohnya dengan menampilkan konten pembelajaran dalam bentuk visual dan audio visual Bu. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam mendukung pengembangan diri Ibu nantinya? Yang terlibat dalam hal pembelajaran ini Bu, yang saya libatkan adalah media laptop, gambar-gambar rumah,
dan lingkungan Ibu. Baik, Ibu. Apakah kepala sekolah atau rekan sejawat tidak Ibu libatkan, Bu? Bisa juga Bu untuk memfasilitasi media pembelajaran tersebut Ibu. Kepala sekolah juga bisa terlibat dan juga teman sejawat Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan, Bu? Mungkin untuk kedepannya Bu, minggu depan seperti itu Bu. Baik, Bu. Semoga cepat terrealisasi ya, Bu. Baik Ibu. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Sama-sama Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga Bu.